Qin Chen merasakan luka di lehernya yang merobek kapiler, dan tidak bisa tidak kagum. Ini bukan bermaksud menyindir, justru mengejutkan. Perlu dicatat bahwa ketika dia masih menjadi kaisar puncak, sudah sulit bagi kaisar dewa biasa seperti nenek moyang masyarakat naga hitam untuk menerobos pertahanannya. Sekarang dia mengendalikan asal mula jalan besar luar angkasa dan menerobos setengah langkah ke puncak kaisar ilahi, tubuh fisiknya telah meningkat dalam jumlah yang tidak diketahui. Fakta bahwa dewa surgawi mampu menyakitinya sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya dia. Jika lawannya adalah kaisar dewa seperti leluhur masyarakat naga hitam, tebasan hampa ini mungkin akan mampu membelah lawannya menjadi dua, seketika dan potong menjadi dua. Kamu. Namun, ketika kata-kata Qin Chen sampai ke telinga Tuhan Surgawi, dia merasakan rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya, wajahnya memerah, dan darah mengalir ke pikirannya. Nak, jangan terlalu sombong. Tuhan di luar langit marah. Matanya menjadi dingin, dan bilah tajam tipis tiba-tiba muncul di tangannya. Bilah tajam ini tembus cahaya. Begitu muncul, aura mengerikan yang merobek seluruh kehampaan memenuhi udara. Ada sedikit rasa dingin. Senjata ilahi tingkat kaisar dewa. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Senjata dewa tingkat kaisar dewa sangatlah langka. Jika Anda ingin menyempurnakan senjata dewa tingkat kaisar dewa, Anda hanya dapat menyempurnakannya dengan beberapa bahan sumber khusus yang lahir di masa-masa awal laut semesta untuk berhasil memelihara dan menyempurnakannya, sangatlah sulit. Belum lagi para dewa kaisar laut semesta selatan seperti nenek moyang masyarakat naga hitam, bahkan nenek moyang klan bayangan dan orang kuat lainnya yang telah mewarisi banyak era tidak memiliki senjata setingkat kaisar dewa di tubuh mereka. Tapi penguasa Tianwei Tian adalah pendiri Tianwei Tian, organisasi pembunuh teratas di lautan alam semesta, dan dia secara alami memiliki senjata sihir setingkat dewa kaisar. Berdengung. Begitu senjata ilahi kaisar dewa muncul, celah samar-samar terbuka di kehampaan. Sekarang kita dalam masalah. Pupil nenek moyang Komodo menyusut dan dia bergumam. Sebagai kesayangan laut semesta, marga Komodo selalu dikenal karena pertahanannya, namun meski dengan pertahanannya, kulitnya menjadi gelap saat ini. Dia merasa mati rasa dan seperti tertiup AC, apalagi Qin Chen. Robek. Setelah pisau tajam di tangan Tuhan Surgawi muncul, sosoknya segera kabur, dan dia menikam Qin Chen dengan cepat. Dalam sekejap, langit dan bumi terbelah, dan celah kecil muncul di dinding membran. Celah ini lebarnya sangat kecil, kira-kira setebal rambut, dan memanjang langsung ke arah Qin Chen. Pupil Qin Chen menyusut pada saat ini. Bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri sedikit, tubuhnya yang tidak bergerak-bergerak dalam sekejap, dan tubuhnya tiba-tiba mundur dalam sekejap. Engah. Namun, celah ini sangat cepat, seolah-olah menembus kehampaan yang tak ada habisnya, dan menyentuh tubuh Qin Chen dalam sekejap. Itu sangat cepat seperti hantu, dan hampir tidak bisa dihindari untuk menghindarinya. Rambut di permukaan tubuh Qin Chen langsung terpotong, dan celahnya menembus kulit Qin Chen, mencoba menembus ke dalam tubuh Qin Chen. Kekuatan mengerikan langsung merobek tubuh keras Qin Chen, seperti potongan pisau tajam kulitnya dan merobek luka besar dan sempit di tubuh Qin Chen. Terdengar bunyi letupan, dan darah langsung muncrat. Pertahanannya hancur dalam sekejap. Nenek moyang binatang Komodo dan yang lainnya tampak terkejut dan menatap dengan penuh perhatian. Jurus terkuat yang digunakan oleh Dewa Surgawi untuk menggunakan kekuatan magis luar angkasa sebelumnya hanyalah jejak berdarah di tubuh Qin Chen sekarang, pedang tajam Kaisar Dewa memotong kulit Qin Chen tepat saat menyentuh Qin Chen.
Terlihat bahwa kekuatan serangan Dewa Surgawi kali ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan Void Slash sebelumnya. Kematian. Boom! Sumber Tuhan Surgawi meledak, dan kekuatan di tubuhnya mengalir seperti lautan luas, dengan panik mendorong pisau tajam di tangannya untuk menembus tubuh Qin Chen. Langkah yang sangat tajam. Bilah tajam ini menyatu dengan kekuatan magis luar angkasa. Ia dapat dengan sempurna mengintegrasikan kekuatan asli dari jalan luar angkasa. Bahkan tubuhku dengan struktur jurang tidak dapat sepenuhnya melindungiku. Yang terpenting adalah benda tajam ini, pedang Kaisar Dewa, dapat menghalangi ruang di permukaan tubuhku. Kekuatannya telah sangat melemah, dan tidak ada cara untuk menghentikan erosi kekuatan ini. Qin Chen segera merasakan reaksi tubuhnya saat dia dipukul, dan diam-diam terkejut. Gerakan yang sama, jika digabungkan dengan pedang Kaisar Dewa, bagaimana bisa meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan? Yang mengejutkan, Qin Chen langsung mengaktifkan kekuatan pertahanan inti jauh di dalam tubuhnya. Engah! Tiba-tiba, pedang tajam Kaisar Dewa yang awalnya menembus tubuh Qin Chen sepertinya telah menemui penghalang yang sangat kuat, itu tertancap jauh di lapisan otot Qin Chen dan tidak bisa lagi bergerak maju. Selain itu, tubuh Qin Chen melonjak dengan energi dan dengan cepat memperbaiki tubuhnya yang rusak. Luka yang berlumuran darah dengan cepat dihentikan dan segera diperbaiki. Apa? Mengapa tubuh ilahinya menjadi begitu kuat sehingga bahkan senjata ilahi Kaisar Ilahi saya tidak dapat menembusnya? Perlu dicatat bahwa bahkan ahli tingkat Kaisar Dewa dengan tingkat yang sama tidak dapat menahan serangan senjata ilahi miliknya. Ledakan. Penguasa surga surgawi dengan panik mendorong pedang Kaisar Dewa di tangannya, mencoba menembus tubuh Qin Chen lebih jauh lagi. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, pedang Kaisar Dewa miliknya tidak dapat lagi menembus setelah menusuknya perlahan. Pemandangan ini juga membuat takut orang-orang kuat seperti nenek moyang binatang Komodo yang hadir. Selain itu, mata lain di reruntuhan para dewa juga terfokus di sini, sangat terkejut. Bagaimana anak ini bisa mencapai puncak alam Kaisar Dewa dalam setengah langkah? Tubuhnya telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga bahkan penguasa surga tidak dapat menembusnya dengan senjata ilahi Kaisar Dewa. Apakah tubuh ini telah mencapai tahap akhir dari alam Kaisar Dewa? Beberapa orang kuat diam-diam terkejut. Dengan pertahanan seperti ini, bukankah itu berarti tidak banyak orang kuat di seluruh alam semesta yang bisa membunuhku? Jalan ruang penguasa surga sangat menakutkan, dan serangan fisiknya telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Jika Anda ingin membunuh anak ini, saya khawatir Anda hanya dapat menggunakan serangan kemauan dan jiwa. Dan jiwa sangat sulit untuk dikembangkan. Jauh lebih sulit bagi orang kuat untuk menghancurkan orang lain daripada pada tingkat fisik. Pada awalnya, hanya orang-orang kuat kuno di alam semesta yang bisa melakukan itu, bukan? Dewa. Pikiran terus terjalin, penuh kejutan. Mereka semua tahu bahwa hanya dengan pertahanan fisik seperti itu, pembangkit tenaga listrik tertinggi mungkin telah bangkit di seluruh alam semesta. Oke, Dewa Klan Surgawi sangat senang melihatnya, matanya bersinar. Seperti yang diharapkan dari pria yang kusuka, dia memang kuat. Qin Chen ini hanya setengah jalan menuju puncak Kaisar Ilahi. Jika Klan Surgawi kita benar-benar dapat berteman dengan pria ini, begitu putra ini benar-benar memasuki alam Kaisar Dewa, dia pasti akan memberikan pengaruh besar bagi Klan Surgawi kita. Ini merupakan nilai tambah yang besar. Sayang sekali saya tidak berinvestasi terlalu banyak sebelumnya. Sayangnya, saya baru saja memberi Anda peta jalan takdir. Seharusnya aku memberimu beberapa yang serupa lagi. Dewa Klan Surgawi kesal. Bagi orang sekuat itu,
investasi hanya bernilai jika dia lemah sebelumnya. Saroye, kamu benar-benar menemukan orang dewasa yang baik. Nenek moyang binatang komodo juga memandang Qin Chen dengan kaget, lalu menoleh ke arah Saroye yang berada di samping, dengan penuh kekaguman. Jika bukan karena permintaan Saroye, dia tidak akan datang ke sini dan melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Leluhur, muridku berkata bahwa muridku sangat berbakat dan tak terkalahkan. Kamu pasti tidak akan salah dengan membantunya. Lama tak jumpa, orang dewasa menjadi lebih kuat. Sebagai seorang pelayan, dia bersemangat hanya dengan memikirkannya. Sialan. Dewa surgawi mengeluarkan senjata ajaibnya dengan paksa, dan dengan letupan, ada bekas luka di dada Qin Chen, tetapi segera, bekas luka itu berangsur-angsur sembuh. Bunuh. Bunuh 10.000 roh kekosongan. Tuhan surgawi berteriak dengan marah, dan kepulan-kepulan, bayangan spasial yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di kehampaan, memotong langit dan bumi, dan langsung menyelimuti Qin Chen, seperti angin kencang dan gelombang menyapu tubuh Qin Chen. Saya melihat luka dengan cepat muncul di tubuh Qin Chen, tetapi luka ini tidak dalam, begitu menembus jauh ke dalam lapisan otot, sulit ditembus dan tidak dapat menyebabkan cedera serius pada Qin Chen. Pada saat yang sama, luka ini sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang setelah muncul. Itu saja. Qin Chen memandang Tuhan surgawi dengan kecewa. Dia telah melakukan ini sejak lama. Di bawah serangan gila dari saya, kurang dari setengah asal tubuh ilahi Anda dikonsumsi. Tuhan surgawi terkejut dan marah. Dia tahu bahwa pedang tajam Kaisar Dewa tidak dapat membunuh Qin Chen dengan satu pukulan, dan tujuannya adalah untuk memakan sumber tubuh dewa lawan. Bagaimanapun, Qin Chen hanya setengah jalan menuju puncak Kaisar Dewa, tubuhnya harus segera dihancurkan karena serangannya. Tetapi faktanya adalah setelah serangan gila itu, dia gagal merasakan bahwa aura asli tubuh Dewa Qin Chen melemah secara signifikan. Jelas bahwa serangannya tidak menghabiskan bahkan setengah dari tubuh dewa lawan. Dengan kemampuan lawan untuk menyerap sumbernya, saya khawatir tidak peduli bagaimana saya menyerang, saya tidak akan bisa membunuh Qin Chen dengan menghabiskan sumber lawan. Hal ini membuat hampir mustahil bagi Tuhan surgawi untuk memiliki keinginan untuk terus menyerang Qin Chen. Nak, aku akui tubuhmu luar biasa, tapi lalu kenapa? Dengan kultivasimu, kamu juga tidak bisa menyakitiku. Antara kamu dan aku, paling banyak, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Tianwei Tianzu berkata dengan dingin, bertahan. Tuan Tianwei, sebenarnya saya juga memiliki senjata, dan saya ingin Anda mencobanya. Qin Chen mengulurkan tangannya, dan pedang berkarat misterius muncul di tangannya. Menyentuh pedang berkarat misterius yang tidak digunakan selama bertahun-tahun, Qin Chen menunjukkan sedikit nostalgia di matanya. Dewa kecil, giliranmu untuk bertarung berdampingan denganku lagi. Kata Qin Chen dalam hati, jejak asal-usul Kaisar Dewa Puncak telah ditanamkan ke dalam pedang pembunuh. Berdengung. Nafas niat membunuh yang mengerikan langsung muncul dari pedang ilahi pembunuh terbalik dan melesat langsung ke langit. Ledakan. Begitu niat membunuh ini melanda Qin Chen, sebelum Qin Chen mengambil tindakan, nenek moyang binatang komodo dan yang lainnya merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka dan jiwa mereka gemetar. Harta karun apa ini? Nenek moyang binatang komodo dan yang lainnya terkejut. Senjata ilahi Kaisar Dewa jelas merupakan senjata ilahi Kaisar Dewa. Memiliki latar belakang yang besar. Pikiran ilahi yang tak terhitung jumlahnya masih melekat, dan keterkejutannya tidak dapat dijelaskan. Dewa Kaisar Puncak setengah langkah sebenarnya memiliki senjata ilahi Kaisar Dewa,
yang cukup untuk membuat banyak kaisar dewa yang kuat di laut semesta mengingini dia.